Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai perencanaan pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian dari perencanaan pembelajaran. Jadi, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan menetapkan tujuan, materi, strategi, metode, media, dan penilaian secara terpadu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien, serta menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, ada fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi dari perencanaan pembelajaran yang pertama yaitu mempermudah guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu terprogramnya kegiatan pembelajaran dengan baik. Fungsi yang ketiga yaitu menghindari kebingungan saat proses pembelajaran berlangsung. Fungsi yang keempat yaitu adanya rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang terstruktur. Fungsi perencanaan pembelajaran yang kelima yaitu mengefisiensikan manajemen waktu selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, ada komponen dari perencanaan pembelajaran. Komponen yang pertama yaitu ada capaian pembelajaran atau CP. Apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran? Jadi, capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencangkup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun 4 langkah dalam memahami capaian pembelajaran adalah yang pertama yaitu memahami rasional. Memahami pentingnya mempelajari suatu mata pelajaran serta keterkaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu memahami tujuan mata pelajaran. Dan yang ketiga yaitu mempelajari karakteristik mata pelajaran, seperti memahami apa saja yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, termasuk elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Yang keempat yaitu memahami capaian per fase, artinya memahami kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase pembelajaran. Adapun contoh dari capaian pembelajaran IPAS fase B yaitu di mana peserta didik mampu menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian-bagian tubuh manusia. Peserta didik juga dapat membuat simulasi sederhana menggunakan bagian atau alat bantu untuk menjelaskan siklus hidup makhluk hidup. Selain itu, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar serta mengaitkannya dengan upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, itulah contoh dari capaian pembelajaran. Komponen selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi percapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang perlu dikembangkan melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran.
Secara operasional, tujuan pembelajaran memuat 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik atau ditunjukkan melalui hasil karya atau produk sebagai bukti bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada konten. Konten merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang harus dipahami peserta didik pada akhir satu unit pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada variasi. Variasi berkaitan dengan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi atau HOTS yang perlu dikuasai oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, memprediksi, menciptakan, dan keterampilan berpikir lainnya. Dalam menyusun tujuan pembelajaran atau TP, guru perlu memahami beberapa hal penting. Misalnya yang pertama, guru harus pahami karakteristik mata pembelajaran. Yang kedua, konsep dan topik yang dipelajari. Yang ketiga, karakteristik peserta didik dan konteks lingkungan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat menggunakan beberapa pendekatan seperti berikut. Yang pertama ada taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson dan Credworth yang mengelompokkan tujuan pembelajaran berdasarkan proses berpikir. Yang kedua dapat menggunakan bentuk pemahaman yang dikembangkan oleh Wiggins tahun 2005. Dan yang ketiga dapat menggunakan 3 sistem dalam domain pengetahuan yang dikembangkan oleh Marzano. Selanjutnya langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kata kunci pada capaian pembelajaran atau CP yang berkaitan dengan kompetensi dalam lingkup materi. Yang kedua, mengelompokkan hasil identifikasi kata kunci sesuai dengan aspek kompetensi. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan hasil pengelompokan tersebut. Adapun contoh dari tujuan pembelajaran lingkup materi perubahan wujud zat. Di gambar bisa dilihat contoh dari TP yang dimana contohnya yaitu mengidentifikasi wujud zat yang ada di sekitarnya, menganalisis karakteristik wujud zat berdasarkan hasil pengamatan, dan menceritakan konsep perubahan wujud zat berdasarkan hasil percobaan. Komponen perencanaan pembelajaran yang ketiga yaitu ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang serupa dengan silabus yang selama ini kita kenal. ATP merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam satu fase pembelajaran. Penyusunan ATP dilakukan secara utuh dan berurutan, mulai dari tujuan pembelajaran awal hingga tujuan pembelajaran akhir dalam suatu fase. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Prinsip yang pertama yaitu mengacu pada kata kunci capaian pembelajaran atau CP. Prinsip yang kedua yaitu disusun secara tuntas dalam satu fase. Prinsip yang ketiga yaitu dikembangkan secara kolaboratif. Prinsip yang keempat disesuaikan dengan karakteristik dan kompetensi mata pelajaran. Prinsip yang kelima yaitu tidak perlu lintas fase kecuali pada pendidikan khusus. Prinsip yang keenam
yaitu disusun secara logis dan berurutan. Prinsip yang ketujuh yaitu sederhana dan langsung ke inti tujuan pembelajaran. Prinsip yang kedelapan yaitu tujuan pembelajaran dapat diberi nomor atau huruf. Prinsip yang kesembilan tidak bercabang sehingga alur tetap jelas dan fokus. Prinsip yang terakhir yaitu berorientasi pada capaian pembelajaran atau CP. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun ATP. Yang pertama yaitu berkolaborasi dengan guru satu fase. Yang kedua yaitu susun tujuan pembelajaran secara logis, yang dimana pengurutan hierarki adalah kita harus mempelajari konsep dasar yang perlu dipelajari dahulu sebelum mempelajari konsep lainnya. Yang kedua, pengurutan konkret ke abstrak. Contohnya, kita harus belajar alat ukur dulu, baru mengaitkannya dengan nilai mata uang. Yang ketiga, yaitu pengurutan deduktif, adalah mempelajari lingkup materi umum ke spesifik. Selanjutnya, ada pun contoh dari alur tujuan pembelajaran IPAS fase B, yang dimana di alur tujuan pembelajaran itu terdapat elemen, capaian pembelajaran, bab atau unit dalam buku guru, ada tujuan pembelajaran, ada profil pelajar Pancasila, dan alokasi waktunya. Nah, di sini bisa dilihat contoh dari alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang tahapan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada peta konsep tahapan perencanaan pembelajaran. Nah, berdasarkan peta konsep tahapan perencanaan yang dimulai dari penyusunan program tahunan atau PROTA dan program semester atau PROMES, selanjutnya dilakukan menyusun silabus dan RPP, serta selanjutnya melakukan pendekatan sistem. Pada tahapan pembelajaran dalam rangkaian kegiatan, guru harus menyiapkan tahapan unsur yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama, indikator dan tujuan pembelajaran. Terkait hal tersebut, guru harus menetapkan sebelumnya indikator dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, terkait kondisi. Pada tahap ini, guru harus memahami kondisi kelas yang akan dilakukan pembelajaran, baik dari sisi karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, fasilitas, bahan ajar, atau materi ajar. Yang ketiga, menggunakan metode. Dalam pelaksanaan kegiatan ini berada pada tataran untuk menunjang keefektifan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, dalam tahapan perencanaan pembelajaran yaitu harus berorientasi pada evaluasi dan hasil. Pada tahapan ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari pencapaian proses pembelajaran, perlu adanya tahapan evaluasi dan hasil yang telah dicapai. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai perencanaan pembelajaran. Karena materi kita sudah habis, maka berakhirlah video kita pada kali ini. Untuk itu, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.